Kakak lihat abangnya. Bentar, terus ini. Senyum Kak lagi. Beli rapi-rapi. Saling oke, senyum dua-duanya. Lihat kamera dua-duanya. Saling lihat lagi. Saling pandang. Terakhir cium keningnya ya. 1, 2, 3 cium keningnya. Belum di gereja. Salaman di atas bunga bang, terakhir salaman di atas. Lihat kamera dua-duanya. Lihat sini. Lihat sini. Kayaknya kursi untuk mereka nih. Berarti mah kedok sesuatu perdengkan bahasa Islam di mana buat nyerion kiurasi naik si kayu laut kita Isor Rohami Raja Papan Dihamu Raja Sitopu membuat dek si Mudududu dek si Tiamata dek Sahab pagi dua ta tutu hatta debata si Mudududu matong kasilas nilawa Tioma aik kawan munu tujuan dari saat makan nuli saat makan air dan kita tambah bulan nama Diti masih lupa ulang-ulang pengharapnya. Mau tutup sumuni penatu pak, kurang maaf nasu. Madu tuh. Dalam kamu. Aduh lama matulah. Kami yang maeda. Gue puji-pujian buat melihatnya bersama ada di dalam kamu bersama dengan bersama Tuhan. Tuhan asa adon pun mengalihkan di dalam mudah-mudahan satu jalan Tuhan arina tolak jalan kepon nasidon deroka asa diu jalan sadar mana di dalam mudah-mudahan atau banyak biasa bisa berdosa na kurang mengambil Tuhan Tuhan sesuatu dosa permohonan kami asa pertama kami di depan jalan tamah jangan yang masuk-masuk dan semasa pun Tuhan wapika nasi marham menentukan dalam tengah nami mati anak Yesus Kristus amin Oke. Sok memedok kata dulu. Suapan terakhir. Sadarior memang mulai rumah on saya oras mengamuna manatot tidak malasan asa lepas sudah waktu sadarior jala pas-pas sehat kita sarbuka jadi omat teh ya Jeput tuh. baru di parjono Itu. Oh pakai ini. Nggak pakai tangan. Nah gitu ya. Dulu tamu dulu baru lewat tak. Kenapa bedak bulan? Kasihan ya. Suapan terakhir ya. Sebagai anak foto. Ada daftar.
Tiga kali loh. 10 hari. Iya. Sedikit-sedikit makanya. Nanti itonya ya Daniel ya nanti. Ini lagi ya? Enggak, kon dulu. 3 kali. Dikit-dikit aja. Sekali naik. Hot deh. Nanti biar kenyang dia, biar kenyang. Pede kena ya. Nah, tangan melata dua naik. Saya mau ambil berapa ya? Enggak, pindahkan. Taruh ke depannya. Ini taruh ke depannya. Mamanya pun mamanya. 2, berapa? 3, boleh? Oke, sip. Sekarang gantian. Yo. Bentar. Yo, satu gimana ya? Ya boleh, disilang boleh, biasa juga boleh. Yang penting suap-suapan. Nah, gitu aja langsung aja. Nah. 3, 2, 1. Senyum dong. Oke. Sip. Terima kasih. Boleh. Abang guru, langsung dia pertandingan. Suruh nama itu. Atur kamu mana? Waktu. Gereja nama itu, abang guru. Belum naik jam 9 masih di Sempat foto-foto. Oh boleh. Nah, kalau tanya yang kabur hatu naraku, siap kami memang guru aja. Iya, nama tua tanya yang kabur hatu kita coba. Ya Tuhan Bapak kami yang di surga, kami boleh bersyukur hingga pada saat ini atas segala perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan dan tuntunan terhadap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ketika anak dan calon anak kami membentuk satu rumah tangga. Oleh karenanya Tuhan kami memohon kepadamu, menjadikanlah ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Adapun untuk segala rencana akan dibawa ketika kami nanti akan membawa ke gereja, mampukan kami untuk memahami dan mengerti dengan firman. Demikian juga Tuhan dengan rangkaian acara adat yang akan kami lakukan. Biarlah itu semuanya kami serahkan dalam tangan kasih. Tuntun kami sehingga boleh berjalan dengan baik semua. Ini Tuhan, kami mau berangkat bawa anak dan calon menantu kami ini ke dalam gereja. Berkati kami semua ya Bapak. Mampukan kami untuk kami dapat berperilaku. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami. Amin.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone. Sabtu 4 Maret 2023 di GKI Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi, kita berkumpul dengan penuh sukacita untuk menghantarkan dan menyaksikan sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Marilah kita semua datang menghadap Tuhan bersama-sama dengan kedua keluarga yang berbahagia, memohon berkat untuk kedua mempelai. Saudara Jeffrey Roni Paraulian Sitompul dengan saudari Pariska Devina Pahan. Farika Devina Pakpahan berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini satu ayat Alkitab yang mengingatkan kita semua ketika kita beranjak dewasa, ketika kita beranjak ke usia tua, kita perlu untuk mengubah sifat kita. Untuk Jeffrey dan Devina juga, ketika siap memasuki sebuah pernikahan, maka ada hal yang harus dirubah supaya menjadi seorang yang dewasa. Kita akan memuji nama Tuhan, ya Tuhan, pada hari ini. Mengharapkan
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di tengah kebahagiaan dari Jeffrey dan Devina, di tengah kebahagiaan kedua orang tua dari Jeffrey maupun juga dari Devina, di tengah kebahagiaan keluarga besar dari kedua mempelai, mereka datang ke hadapan-Mu agar pernikahan mereka boleh diteguhkan dan diberkati oleh Engkau saja. Oleh karena itu ya Tuhan, topang Jeffrey dan Devina di dalam memasuki kehidupan yang baru. Tuhan juga mau sebagai suami istri mempererat tali keluarga dari keluarga si Tompul maupun keluarga Pakpahan, sehingga menjadi dua keluarga besar yang boleh menopang Jeffrey dan Devina. Dan terlebih Tuhan akan menopang di dalam ibadah ini melalui firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat ini. Oleh karena itu, urapi kami semua, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat topangan dari Tuhan saja, terutama untuk Jeffrey dan Devina. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang bunyinya seperti demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Jeffrey dan Devina. Bahagia? Bahagia? Kalau nggak bahagia kita pulang ya. Saya nggak usah khotbah, saya nggak usah berdiri di sini begitu ya kalau tidak bahagia. Nah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan, love me little, love me long, begitu. Ungkapan ini bukan sekadar sebuah kata-kata yang biasa atau sebuah ungkapan yang indah semata. Kalau kita perhatikan kata-katanya indah ya, love me little, love me long, begitu ya. Indah, bagus, bermakna. Tapi nggak sekedar itu, bukan hanya kata-kata biasa, tapi sebuah ungkapan yang punya makna yang mendalam, punya makna yang mendalam. Love me little, love me long, mau menggambarkan sebuah penyerahan diri yang total, penyerahan diri yang total antara dua pribadi yang saling mencintai. Begitu. Kalau orang mau mencintai, mau nikah, harus ada penyerahan diri yang total. Nggak bisa istilahnya, kamu harus begini, saya nggak mau kalau seperti ini, saya nggak mau seperti ini. Nggak bisa, karena penyerahan diri secara total. Kata love selalu punya makna yang mendalam. Kata love bukan sebuah kata yang dengan mudah disebarkan begitu saja. Meskipun banyak ada orang-orang tertentu yang dengan mudah menebarkan kata love. Love you, love you, love you, love you. Wah, sangat banyak sekali. Kalau orang yang menebarkan kata love, love you dengan mudah, biasanya untuk ngegombal. Begitu. Jadi kudu hati-hati. Jangan gampang mengatakan kata love you. Kalau terlalu gampang jadi ngegombal. Kalau ngegombal itu cuma basa-basi, hanya memikat orang supaya mau, dan setelahnya ya udah. Bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang bermakna. Karena cinta selalu menyangkut sikap penerimaan yang total terhadap orang yang dicintainya tanpa mencari-cari kelemahannya. Saya nanti kan diberikan Alkitab ya buat Jeffrey dan Devina. Saya menulis di Alkitab itu, saya menulis cinta adalah sikap penerimaan yang total terhadap orang yang dicintainya tanpa mencari-cari kelemahan. Kalau kita mencari-cari kelemahan itu bukan cinta, itu namanya mau menguasai, mau menjajah. Artinya orang yang saling mencintai selalu menerima pasangannya apa adanya, kekurangannya, kelebihannya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah 40 tahun, 50 tahun begitu, itu kan juga mau nerima apa adanya, menerima kekurangan, kelebihan. Kalau nggak nerima, nggak mau, mungkin setahun, 2 tahun udah cerai. Seperti itu.
Dan hal ini diungkapkan dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-7 yang dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita memahami ayat ini dalam mencintai orang lain, maka kehidupan kita akan menjadi sangat-sangat baik sekali. Cinta akan terus bertumbuh, dan situ ada kedamaian. Cinta seperti ini tidak akan dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu cinta akan bertahan dibanding yang lainnya. Dikatakan di dalam bacaan kita di ayat yang terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang tinggal, yang paling besar adalah kasih. Ini firman Tuhan yang mengatakan, kita punya iman sebesar apapun akan hancur. Punya pengharapan pun tidak akan hancur. Tapi kasih itu tidak akan menghancurkan apapun. Iman, pengharapan bisa lenyap. Cinta tidak akan lenyap. Ketika kita mencintai dengan yang dikatakan, diisyaratkan dalam ayat yang ke-7 tadi. Cinta yang seperti ini yang perlu ditumbuhkan oleh Jeffrey dan Devina. Mengapa cinta kalian perlu ditumbuhkan? Karena dalam perjanjian cinta dan perjanjian untuk hidup bersama tidak dibuat seada-adanya. Kalau menurut Paus Fransiskus, paus yang sekarang, tidak ada pernikahan kilat. Jeffrey dan Devina perlu dengan terus-menerus mengupayakan dan membangun cinta dan menjalaninya. Kalau zaman dulu kan orang dijodohin begitu kan sangat banyak ya. Belum ketemu langsung ketemu nikah. Bisa awet. Kenapa? Karena mereka bukan jatuh cinta, tapi mereka membangun cinta. Kalau jatuh cinta sebentar, kalau pasangannya sudah enggak menarik lagi ditinggalin. Kalau udah tidak memberikan keuntungan lagi, penyerahan total, penerimaan total, dan sebagainya. Jeffrey dan Devina, masa pernikahan adalah masa merefleksikan terus cinta kalian berdua tentang masa depan, dan yang juga penting adalah tentang iman dan doa dalam kehidupan kalian bersama. Dari detik ini sampai maut yang memisahkan. Jadi pernikahan yang langgeng tidak hanya didasari oleh cinta yang biasa-biasa saja, tapi oleh cinta yang dibangun oleh proses waktu, proses iman, proses doa, proses perhatian, menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan masa sekarang ini, angka perceraian semakin meningkat. Mengapa? Karena banyak pasangan suami istri mengedepankan masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kehidupan keluarga dibanding mengedepankan dan membangun cinta yang seperti bacaan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Akhirnya cinta dalam sebuah pernikahan itu meliputi segala hal. Bukan hanya perasaan senang, bukan hanya perasaan gembira saja, tapi perasaan susah, sedih, masalah, semuanya harus ditanggung bersama-sama. Oleh karena itu nanti di janji nikah
Jeffrey dan Devina akan mengatakan dalam susah, dalam senang, waktu sehat, waktu sakit, kelimpahan, kekurangan, akan merawat dengan setia sampai kematian memisahkan, seperti itu. Jadi kalau kata-kata itu bukan lagi senang saja, tapi dalam kondisi yang tidak senang juga. Cinta sejati menerima pasangannya apa adanya dan mencintainya untuk selama-lamanya. Tapi mencintainya enggak apa adanya. Kalau mencintai apa adanya, ya pokoknya ya udah, pokoknya asal kasih cinta sedikit ya udah cukup. Enggak apa adanya. Kalau cinta sejati memberikan cintanya tidak apa adanya, memberikan yang total, penerimaan yang total, tapi menerima pasangannya baik kekurangannya maupun kelebihannya. Love me little, love me long, yaitu menjadi sebuah hal yang bisa diingat terus menerus oleh Jeffrey dan Devina. Tuhan Yesus memberkati kalian berdua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia, karena merupakan salah satu rencana Allah di hadapan manusia dan menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Jeffrey Roni Parulian Sitompul dengan Farika Devina Pakpahan. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan membentuk keluarga yang berbahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri. Farika Devina Pakpahan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku satu-satunya, sebagai suami yang beriman. Aku akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap dan akan merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Jeffrey Roni Parulian Sitompul, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku satu-satunya. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit,
dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian Berdoa memisahkan bagi kita. kedua mempelai. Mari kita berdoa. Silakan menghadap. Ya Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami semua, mengasihi Jeffrey Roni Parulian Sitompul dan Farika Devina Pakpahan yang datang untuk memohon berkat-Mu. Oleh karena itu curahkanlah roh-Mu yang kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jeffrey Roni Parulian Sitompul dan Farika Devina Pakpahan, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Ya, tangan di atas. Tangan di atas. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan berkat untuk Jeffrey dan Devina. Setelah memberikan berkat, Bapak Ibu sekalian dapat berdiri kemudian memujikan lagu Kidung Jemaat 303 bagian yang B. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Dan juga Jeffrey dan Devina, cincin ini tidak berujung, ya, tidak ada ujungnya. Ini mau menggambarkan atau menjadi simbol bahwa pernikahan kalian tidak boleh ada ujungnya, kecuali Tuhan yang memisahkan, yaitu melalui kematian. Jadi kalau ada apa-apa, ingat cincin kan dipakai terus. Jadi ingat selalu, ya. Jeffrey, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Farika Devina Pakpahan, ku berikan cincin ini sebagai tanda bukti cinta kasih dan kesetiaanku kepada. Devina, kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan suami. Jeffrey Roni Parulian Sitompul, ku berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Jeffrey dulu ya. Jeffrey, tanda tangan, silakan. Gini ya, foto ya. Masih ada nanti dulu. Jeffrey.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi. Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 275/MJ Cimahi /P-02/2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi menyatakan bahwa nama Jeffrey Roni Paralulian Sitompul, tempat tanggal lahir Cimahi 5 Januari 1989, anggota Gereja GKI Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi, dan nama Parika Devina Pahpahan, tempat tanggal lahir Bandung 11 Juni 1995, anggota Gereja GKP Jemaat Lembang. Telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya berdasarkan pengakuan bahwa permulaan dan dasar hidup pernikahan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaktian hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 08.30 WIB di Jemaat GKI Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi, dilayani oleh Pendeta Sutanto Teddy. Cimahi, 4 Maret 2023. Majelis Jemaat GKI Cimahi. Ketua Umum Pendeta Astrida Kardina. Penulis 1 Dewi Chandra, Penatua Dewi Chandra. Pendeta yang melayani Pendeta Sutanto Teddy. Parika Devina Pahpahan. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Lakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara berdua, agar keluarga saudara berdua berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Jeffrey dan Devina, silakan mengarah ke jemaat, berbalik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terimalah kedua saudara kita ini, Jeffrey dan Devina, sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Silakan kedua mempelai menghadap kembali ke Allah mimbar dan silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memberkati terus Jeffrey dan Devina. Tuhan juga kami mohon memberkati kedua orang tua dari Jeffrey, kedua orang tua dari Devina, beserta dengan keluarga mereka masing-masing, beserta dengan kedua keluarga besar mereka masing-masing. Tuhan, kasihi mereka dengan kasih-Mu. Berikan Jeffrey dan Devina untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling menutupi kekurangan mereka dengan kelebihan mereka, sehingga mereka benar-benar dapat bersatu
dapat saling mengasihi, membangun kasih mereka, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dan terlebih melalui itu semua mereka boleh belajar sedikit demi sedikit proses kebersamaan mereka di dalam kehidupan berkeluarga. Berikan mereka hati yang mau merendah satu dengan yang lain, karena di dalam kehidupan keluarga pasti akan ada pergumulan, pertengkaran. Tapi kami percaya ketika Jeffrey dan Roni menempatkan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka, semua persoalan, semua masalah dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan baik. Berkati pekerjaan mereka sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jika sebentar juga akan dilaksanakan kegiatan resepsi maupun juga acara adat, Tuhan juga menyertainya, sehingga semuanya boleh berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan Jeffrey dan Devina ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Mempelai mengikat janji, moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Pengantin sorga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia yang kasih. Bapa kami yang Maha Kasih. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyatukan dua anakmu, Jeffrey dan Devina, menjadi satu keluarga. Berkati kehidupan mereka. Kami juga mau berterima kasih untuk kasih dan berkat-berkat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya semua berkat ini dapat kami pergunakan dengan selayaknya. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu itu. Saat ini kami datang membawa persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah janji kudus, hidup segera dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkabut, itu yang kami perlu. Sudah
itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Jeffrey dan Devina dan juga Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pemberian hormat kepada orang tua atau wali dimulai dari orang tua pihak mempelai laki-laki. Dilanjutkan dengan pihak orang tua mempelai perempuan. Berlangsung dengan baik. Harapan kami kepada anak kami Jeffrey dan Devina, dengan kata kunci sengaja kata berpisah di antara kalian berdua, kecuali kematian. Selanjutnya, mewakili keluarga besar Sitompul, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sutanto Teddy yang telah memimpin peneguhan pernikahan ini. Terima kasih juga kepada seluruh majelis, song leader, pianis, dan seluruh komponen yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Dan pada kesempatan ini, kami mengundang seluruh hadirin setelah selesai acara dari gereja ini untuk kita bersama-sama ke gedung Pusdikpom untuk mengikuti acara resepsi dan acara adat. Tarlumobi tu dongas sahurian yamanami dison, dongas sahuta hula-hula nami, dongat tubu borudot bere, atikadong naso sahat undangan nami. Marhite-hiteon gomos hupangidohami asarap pita mengikuti acara adat Nanaeng Sipatupota di gedung Pusdikpom. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan